Halo teman-teman, pada video yang sebelumnya saya sudah menjelaskan mengenai bagaimana cara mengubah web statis menjadi yang dinamis ya. Selanjutnya kita akan melengkapi bagian yang artikel. Kita lihat hasil sementaranya ya. Nih seperti ini ya. Jadi di bagian artikel ini dia masih kosong. Bagaimana cara melengkapinya? Pada bagian artikel kita beri tanda enter. Lihat kembali di bagian folder yang my blog. Di sini kita telah menyiapkan banyak page ya. Ada yang home, ada yang produk, profile, kontak. Yang 4 ini akan kita pindahkan ke bagian artikel. Teman-teman masih ingat gak dengan fungsi if dan else if yang telah kita pelajari pada video yang sebelumnya? Kita akan kembali menggunakan if else. Saya akan jelaskan dulu bagaimana cara kerjanya. Jadi saat kita klik home, nanti kita akan mengarahkan ke bagian home.php. Pada saat diklik profile, yang ada di sini akan berubah menjadi profile.php. Produk juga sama ya dengan kontak. Jadi caranya seperti itu. Seperti biasa kita ketikkan dulu tag PHP-nya ya. Nah, seperti ini. Lalu teman-teman bisa ketikkan if isset. Kita gunakan fungsi $get. Nanti akan saya jelaskan. Teman-teman ikuti dulu saja ya. Profile if isset $get profile, dan di sininya teman-teman ketikkan hal yang sama seperti ini ya, include. Kita ketikkan dulu include. Yang akan kita panggil di sini adalah profile. Yang ini ya. Karena dia ada di dalam folder page, kita ketikkan page/profile.php. Seperti ini ya. Lalu coba teman-teman drag dari sini menuju sini. Lalu copy. Kita akan memberikan kondisi if yang lainnya. Karena ini kita menggunakan if yang lainnya, kita ketikkan else if. Seperti ini ya. Lalu paste. Jadi ada dua ya. Yang pertama if isset $get profile, lalu include profile yang ada di dalam folder page. Lalu yang kedua kita else if. Di sini kita ubah. Halaman berikutnya adalah halaman produk. Ini produk ya. Lalu ininya juga kita ubah. Karena kita telah memilih produk, ketikkan di sini page/produk. Oke. Jangan lupa tutup. Lalu ketikkan lagi else, kita paste lagi. Ini yang terakhir, yang halaman kontak. Di sini ketikkan juga kontak. Lalu kita tutup kembali. Nah, yang terakhir adalah kondisi di saat kita tidak mengklik profile, produk, dan juga kontak, yaitu dengan mengetikkan else, lalu kita ketik include page/home.php. Oke. Seperti ini ya. Akan saya jelaskan terlebih dahulu ya sebelum kita lanjut ke yang bagian berikutnya. Nih, jadi kita akan menggunakan kondisi if else saat kita akan memasukkan bagian-bagian tertentu dalam page ke dalam tag artikel. Seperti yang telah teman-teman ketahui di bagian artikel ini, dia adalah bagian yang dinamis, bagian yang terus berubah-ubah. Oleh karena itu, kita bisa menggunakan kondisi if. Seperti ini ya. If isset $get profile. Ini artinya apa? Nah, teman-teman belum pernah belajar tentang $get ya. Jadi $get ini akan kita gunakan untuk mengambil data yang ada di dalam URL. Yang ada di dalam sini. Data apa sih? Kita buat dulu ya. Coba teman-teman masuk ke bagian section. Lalu klik yang bagian menu. Nah, kita ini masih menggunakan data yang tadi ya, yang masih statis. Kita ubah dulu
Karena saat kita klik home masuk ke bagian index.php, kita ubah di sini. Lalu bagian profile, teman-teman ikuti dulu ya. Nah, seperti ini. Lalu bagian yang ini, ketikkan seperti ini, produk. Dan yang terakhir adalah kontak. Oke, jadi di bagian menu kita ubah menjadi seperti ini. Coba save dulu, nanti akan saya jelaskan. Masuk ke bagian ini, kita akses lagi ya, localhost/myblog, lalu kita enter. Oke, sudah muncul ya. Tadi kan masih kosong ya, tapi sekarang udah muncul. Nih ya, saat kita klik home, dia akan mengakses index.php. Lalu saat ke profile, nih lihat ya, linknya jadi seperti ini. Index.php tanda tanya profile. Lalu masuk ke produk, ini juga ya, index.php tanda tanya produk. Dan yang terakhir kontak, juga seperti ini. Saya akan menjelaskannya ya. Oke, yang ini, yang lainnya di close dulu aja ya, biar gampang. Oke, seperti yang tadi saya telah jelaskan, $get ini dia akan mengambil data yang ada di dalam URL di sini. Kita lihat yang bagian nih, $get profile. Coba kita arahkan ke bagian yang profile. Oke, ini ya. Teman-teman kan sudah buat profile.php ya. Yang isinya ini. Apa yang ada di dalam tag artikel. Dan yang ini dia mengacu kepada link yang ada di menu.php yang ini. Nah, jadi jika teman-teman ingin mengubah nama yang ada di sini, $get, teman-teman juga harus mengubahnya di sini. Oke? Karena kalau teman-teman misalnya ini ubah, jadi gini deh profil. Dan yang di index.php seperti ini. Coba kita lihat hasilnya. Paham ya teman-teman kenapa harus sama namanya? Jika tidak sama, dia tidak akan mengakses halaman yang kita tuju. Dia akan tetap ada di halaman ini. Padahal kita ingin masuk ke halaman profile. Kita ubah lagi ya. Jadi perlu teman-teman ingat, apa yang ada di dalam $get ini mengacu kepada link yang ada di sini. Oke, lihat lagi. Yang ini. Ke sini. Ya. Dan yang di sini, jika kita tidak mengklik profile, produk, ataupun kontak, kita akan diarahkan langsung ke bagian home.php. Ke bagian halaman depan yang tadi di gambarnya tuh ada gambar kucing ya. Oke, lihat lagi. Nih ya. Jadi, si $get fungsinya untuk mengambil apa yang ada di dalam URL yang ini. Nih ya, kalau teman-teman ingin tahu, coba lihat di pojok kiri bawah. Saat kita arahkan ke bagian menu, nah di pojok kiri bawah kelihatan ya, tuh ada tulisan localhost/myblog index.php tanda tanya produk. Jadi saat produk ini dibaca, saat dia ada di bagian URL, dia akan dipanggil oleh $get. Dan dia akan melakukan tugasnya yang ada di sini. Dia akan menampilkan product.php yang ada di dalam folder page. Oke, sudah paham ya teman-teman? Jika biasanya di HTML bagian indeks nih misalnya ada banyak banget, bisa sampai beratus-ratus line, jika dengan PHP bisa segini ya. Kita bisa mengaksesnya lebih mudah, membuatnya juga lebih mudah, dan tentu saja web kita akan berubah menjadi dinamis. Jika teman-teman masih bingung, coba teman-teman putar ulang videonya, atau teman-teman bisa diskusikan di grup Facebook ya, di grup belajar.
Oke teman-teman, sampai sini ya videonya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Sampai jumpa di video yang akan datang.